Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, di sini masih dengan Bapak ya, yaitu nama Bapak Suryawijaya. Oke, di sini langsung saja ke materi, yaitu pembelajaran PAI kelas 6 ya anak-anak, yang bertema memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sama sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Bisa dilihat anak-anak, di sini ada gambar tentang bagaimana seorang berjabat tangan satu dengan yang lainnya tanpa memandang apapun. Oke. Untuk yang berikutnya, slide berikutnya, kita akan mencoba membaca Quran surat Al-Kafirun ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, setelah kita membaca surat Al-Kafirun, yang dimana artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, untuk agamamu dan untukku agamaku. Jadi seperti itu ya anak-anak. Langsung saja ke slide berikutnya, yaitu tentang toleransi. Toleransi sendiri ini adalah sikap yang tidak menyimpan dari aturan. Toleransi bukanlah mengorbankan keyakinan kita karena suatu kebenaran. Akan tetapi, toleransi adalah menghargai perbedaan yang dilandasi suatu alasan. Pembiasaan toleransi terhadap orang lain dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai adanya perbedaan antara pemeluk agama, dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama mereka. Jadi itu gunanya toleransi, itu kita menghargai satu sama lain ya teman-teman ya, tanpa adanya memandang ras, suku, budaya, atau kulit mungkin, atau yang lainnya. Oke, untuk slide berikutnya yaitu tentang pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain, dapat dilihat pada contoh berikut. Oke, contoh yang pertama, menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang ketiga, mengedepankan sopan santun, ramah, dan lemah lembut dalam hidup bermasyarakat. Di situ sudah tertera bagaimana contoh dari sikap toleransi tersebut ya anak-anak. Sudah sesuai apa yang tadi Bapak bicarakan, yaitu tidak memandang ras ataupun suku ataupun dari jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Jadi seperti itu anak-anak. Lanjut untuk yang berikutnya, yaitu pentingnya hidup bersosial. Pentingnya hidup bersosial karena manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia itu saling membutuhkan dengan yang lain, sehingga harus tolong-menolong. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita diperintahkan untuk menolong orang lain adalah salah satu bentuk pembiasaan simpati dalam kehidupan sehari-hari. Saling simpati dalam bentuk kebaikan. Simpati sendiri adalah keikutsertaan merasakan perasaan senang, susah, sedih, ataupun segalanya terhadap orang lain. Oke, jadi semisal ada yang bencana gitu, kita harus turut berduka cita apa yang telah terjadi bencana di daerah ataupun di suatu pelosok ataupun daerah tersebut. Oke, untuk yang berikutnya yaitu tentang sikap simpati. Perlu anak-anak ketahui, sifat simpati itu adalah mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Jadi kita itu nggak boleh egois ya anak-anak. Misalnya kita mau beli sesuatu, tapi
ada juga yang lebih penting daripada kita membeli sesuatu itu. Kita harus meninggalkan membeli sesuatu itu untuk menolong kepentingan orang lain. Oke, untuk yang kedua, menghargai perbedaan dan keanekaragaman. Yang ketiga, suka menolong orang lain. Dan yang keempat, tidak mudah putus asa. Dan yang kelima ini, yang sering anak-anak mungkin jumpai di teman-teman ataupun yang lain ya, jangan egois atau tidak egois. Di situ digambarkan ada dua anak laki-laki dan perempuan mencoba menolong dari seorang bapak tukang becak yang masuk ke dalam parit dan mencoba menolong mengangkat ke daratan. Itulah contoh dari sikap yang ketiga, yaitu suka menolong orang lain. Untuk yang terakhir, di sini kita harus bertoleransi di lingkungan keluarga. Sikap simpati dapat berupa membantu orang tua, mencuci piring, membersihkan rumah, ataupun membereskan kamar sendiri. Untuk di lingkungan sekolah, berupa membantu teman kita yang sedang membutuhkan, yang terkena musibah, dengan menyumbangkan sebagian rezeki yang kita punya dan menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan jadwal piket. Untuk di lingkungan masyarakat, dapat berupa ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, bergotong royong, membangun musola, dan membantu tetangga yang terkena musibah. Oke, sekian penjelasan dari Bapak ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.